Judul Cerita Malam di Beranda Tua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan kabut tipis, ada seorang kakek tua bernama Pak Dirga yang setiap malam duduk di beranda rumah kayunya. Di depannya, secangkir teh panas mengepul pelan, dan lampu minyak menggantung redup di tiang. Setiap malam anak-anak desa berkumpul. Mereka duduk bersila, menanti cerita malam dari Pak Dirga. Tapi malam itu berbeda. Suara jangkrik mendadak hening, dan angin malam membawa aroma bunga melati yang belum waktunya mekar. Pak Dirga memulai dengan suara seraknya. Pernah ada seorang perempuan yang hilang di hutan bambu saat bulan penuh. Nah konon ia masih berjalan di sana, mencari jalan pulang. Salah satu anak menelan ludah, yang lain menggenggam tangan temannya. Tapi lanjut Pak Dirga, menatap lurus ke arah gelapnya hutan. Jika kau temui dia, jangan takut. Dia hanya ingin satu hal, didengar. Malam itu, angin bertiup sedikit lebih dingin. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang berani pergi sebelum cerita selesai. Udara malam terasa lembab, menempel halus di kulit. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti tanah, berumput dan memudarkan cahaya. Bulan yang menggantung pucat di langit. Rumah kayu Pak Dirga berdiri tenang di ujung desa, dengan dinding lapuk berwarna coklat tua yang bersahaja. Lampu minyak di beranda berayun pelan, nyalanya berkerlap-kerlip tertiup angin. Cahayanya menari di wajah anak-anak yang duduk melingkar, sebagian membungkus tubuh dengan selimut tipis. Di sekeliling mereka, suara jangkrik yang biasanya ramai kini mendadak sunyi, seperti alam pun ikut mendengarkan cerita. Pak Dirga duduk di kursi rotan tua yang berderit saat ia bergerak. Asap tipis mengepul dari cangkir teh di tangannya, menyatu dengan aroma kayu bakar dan bunga melati yang anehnya, tercium jelas meski tidak musimnya. Dari kejauhan, hutan bambu terlihat gelap dan padat, ranting-rantingnya bergoyang pelan seperti bisik-bisik. Daun-daun berdesir, mengantar bayangan samar yang menyelinap di sela pepohonan. Bisikan dari bambu. Pak Dirga menyesap tehnya perlahan. Suaranya tetap tenang, tapi nadanya mulai berat. Perempuan itu, namanya Lestari. Malam itu, dia pulang dari pasar, membawa lampu minyak seperti ini, katanya sambil menunjuk lampu yang menggantung. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah sampai rumah. Salah satu anak Dina bergidik. Angin malam berdesir lebih tajam, membawa bisikan aneh dari arah hutan. Orang-orang bilang, kalau kau mendengar suara perempuan menangis di antara batang bambu, jangan menjawab, karena kalau kau jawab dia akan tahu kau bisa mendengarnya. Pak Dirga berhenti sejenak, hening. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara, "Hei, hei." Ada yang lihat jalanku? Anak-anak saling memandang. Salah satu dari mereka, Fadil, tertawa gugup. Itu cuma suara angin ya, kek? Pak Dirga tidak menjawab. Matanya menatap ke arah gelapnya hutan bambu. Lalu, terdengar suara langkah cerik-cerik-cerik. Langkah itu tidak berat seperti manusia. Kalau kau dengar langkah itu mendekat, jangan menoleh, bisik Pak Dirga pelan. Karena yang berjalan itu tidak punya wajah. Lampu minyak tiba-tiba berkedip, ceklek, lalu padam. Malam jadi benar-benar gelap. Dan dari arah hutan, suara itu terdengar semakin dekat. Hi, tolong tunjukkan jalanku, pulang. Dengan gelap tiba-tiba menyelimuti beranda, anak-anak mulai panik. Suara napas tertahan, tubuh-tubuh mungil saling merapat. Fadil menggenggam lengan Dina, tangan mereka dingin dan gemetar. Pak Dirga masih duduk diam tak bergerak. Tapi suaranya keluar pelan seperti bisikan dari balik kabut. Jangan bersuara. Dia mencium ketakutan. Langkah-langkah itu kini terdengar sangat dekat. Krik, krik, seolah menyusuri halaman rumah. Daun-daun bambu berdesir, seperti disibakkan oleh sesuatu yang tak tampak mata. Lalu terdengar suara. Bukan tangisan, tapi seperti tawa kecil. Hei, aku lihat kau. Yang duduk paling ujung. Dina menjerit kecil dan menutup mulutnya sendiri. Fadil menoleh dengan cepat. Refleks yang seharusnya tidak ia lakukan. Fadil! Bisik Pak Dirga keras. Terlambat. Fadil membeku. Matanya membesar, menatap ke arah kegelapan di ujung beranda. Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi wajahnya perlahan pucat, seperti darahnya disedot keluar. Pak Dirga berdiri mendadak. Ia membuka kalung tua yang selalu ia pakai, gantungan. Kayu kecil yang sudah menghitam oleh usia. Turun kalian. Ke bawah rumah. Sekarang, serunya. Anak-anak berhamburan, masuk ke kolong rumah panggung yang gelap tapi terlindung. Sementara itu Pak Dirga berdiri menghadang arah suara, menggenggam kuat kalungnya. Dari kegelapan, kabut bergulung pelan ke arah beranda, dan di tengah kabut, sesosok bayangan muncul, tinggi, rambut panjang. Tapi kepalanya kosong, tidak ada wajah. Hanya kulit putih halus yang membulat seperti telur, Pak. Dirga melantunkan sesuatu dalam bahasa kuno. Suaranya berat, gemetar tapi mantap. Sosok itu berhenti. Tapi tawa kecilnya masih terdengar. Aku hanya ingin pulang. Dirga, engkau pernah janji. Pak Dirga menutup mata, wajahnya getir. Aku tahu, Lestari. Tapi kau sudah lama pergi.
Ini bukan lagi tempatmu. Dan malam pun menahan napas. Sosok tanpa wajah itu berdiri diam. Kabut di sekelilingnya berputar pelan seperti mengitarinya. Suaranya kini terdengar lebih sedih daripada menyeramkan. Kau pernah berjanji akan menjemputku. Saat badai itu datang, tapi kau tidak datang, Dirga. Pak Dirga menunduk. Aku terlambat. Aku pengecut waktu itu. Aku takut ke hutan malam-malam. Dan sejak itu, aku tidak pernah tenang. Kabut mulai merayap ke lantai beranda. Udara menjadi sangat dingin. Tapi tidak ada yang bergerak. Anak-anak di kolong rumah bisa mendengar semuanya. Napas mereka nyaris tak terdengar. Sosok itu perlahan melangkah ke arah Pak Dirga. Langkah-langkahnya tidak berjejak. Tidak ada suara. Tapi tiap langkah terasa seperti waktu berhenti. Aku hanya ingin kau tepati janjimu, ucapnya. Pak Dirga menarik napas dalam-dalam. Ia lalu menjatuhkan kalungnya ke lantai. Kalau itu yang kau mau, ambillah. Tapi biarkan anak-anak pergi. Mereka tak bersalah. Hening. Kemudian sosok itu menunduk. Tangannya menggapai kalung, tapi tak menyentuh tanah. Kalung itu terangkat sendiri. Melayang lalu hancur jadi abu. Seketika itu juga angin berhenti. Kabut menarik diri seperti ditelan bumi. Dan sosok itu mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia berkata lirih. Terima kasih. Akhirnya aku tahu arah pulang. Dan ia pun hilang, seperti kabut yang tersapu mentari. Pak Dirga terjatuh ke kursi lelah. Matanya berkaca-kaca. Maaf Lestari. Aku seharusnya menepati janjiku dulu. Lampu minyak menyala kembali tanpa disentuh siapapun. Dan dari kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar lagi. Malam kembali seperti biasa. Anak-anak perlahan naik ke beranda. Mereka diam. Tapi kini mereka tahu, cerita malam Pak Dirga bukan hanya dongeng. Itu adalah penyesalan yang tak pernah selesai sampai malam ini.